Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Lambar Rejo serta Bapak Ibu Guru yang menjadi peserta diseminasi saya, alhamdulillah terima kasih atas kedatangannya dan untuk mengikuti acara diseminasi saya hari ini. Jadi hari ini Bapak Ibu saya undang untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu tugas dari CGP saya, yaitu untuk penyebaran pemahaman tentang diseminasi budaya positif. Jadi hari ini kita akan belajar bersama, berkolaborasi dalam diseminasi hari ini. Selamat datang pada para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan terwujudnya disiplin positif demi sekolahan kita yang tercinta. Jadi hari ini saya akan mendiseminasikan disiplin positif, yaitu modul 1.4 pada LMS CGP 2023. Kemudian Bapak Ibu tadi ada bergabung diseminasi itu apa sih? Ya, mungkin Bapak Ibu ini salah satu kata yang mungkin belum familiar, tetapi ini sudah menjadi kata-kata yang harus wajib kita ketahui. Diseminasi yaitu penyebaran pemahaman. Itu adalah arti asli dari diseminasi. Kemudian dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi nanti akan ada beberapa dokumen budaya positif yang telah saya laksanakan. Dan mari kita bersama-sama untuk memajukan budaya positif di sekolahan kita. Lanjut. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu adalah di mana kegiatan itu bisa meningkatkan tanggung jawabnya, rasa hormat. Jadi untuk saat ini pasti banyak murid yang masih kayak kekurangan rasa hormat masih kurang, masih mereka itu sopan santunnya ya masih kurang. Jadi kita itu mencoba membiasakan mereka untuk berbudaya positif. Lanjut, jadi hari ini saya akan memaparkan 7 konsep utama dalam budaya positif. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat adalah kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Mari kita bersama-sama mengikuti diseminasi yang akan saya pandu. Lanjut. Kemudian yang pertama yaitu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi Bapak Ibu Guru harus tahu paradigma yang lama itu harus kita tinggalkan, di mana seorang guru pada zaman dulu pasti guru itu menjadi objeknya dalam suatu pembelajaran. Pasti semua berpusat pada guru, itu zaman dahulu. Tetapi zaman sekarang kita harus merubah paradigma tersebut, di mana seorang guru itu hanya menjadi fasilitator. Ya. Jadi semua yang bertindak itu kita mengaktifkan anak, kita itu berpusat kepada anak. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu juga sudah tahu ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ada berapa dimensi? 6. Iya, ada 6 dimensi, yaitu ada di sebelah itu ada dari beriman dan bertakwa. Yuk kita bersama-sama menyanyikan biar kita selalu ingat profil pelajar Pancasila itu apa saja. Next. Oke. Ya hari ini sebelum kita memulai lagi kita bernyanyi dulu. Pasti Bapak Ibu juga sudah familiar, kita lanjutkan ya dengan lagu yang pasti sudah familiar juga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Sudah mana suaranya? Sudah siap? Ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa.
6 dimensi yang harus Bapak Ibu terapkan dalam setiap pembelajaran. Okay? Jadi kita harus hilangkan paradigma yang lalu di mana guru itu menjadi salah satu-satunya sumber pembelajaran. Itu kita harus kita rubah, di mana kita harus lebih menuntun siswa untuk menuju ke menjadi profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Coba kalau Bapak Ibu ingat, disiplin positif menurut Bapak Ibu, kalau tahu kata disiplin itu menurut Bapak Ibu apa? Coba. Disiplin itu apa, Bu? Coba. Menurut kamu apa? Disiplin itu menurut saya hukuman. Oke, hukuman. Menurut Bu Mila, coba. Menurut kamu disiplin itu apa sih dalam benakmu kalau ada kata disiplin? Dimana seorang siswa harus dapat mengikuti peraturan yang diberikan di sekolah. Ya, terima kasih Bapak coba. Kalau disiplin itu apa? Coba, Pak Denny? Menepati waktu. Oke, iya, benar. Bisa menepati waktu. Kemudian kita lihat arti sebenarnya tentang disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, jadi kayak seorang yang mau melakukan kedisiplinan itu kayak menjadi suatu beban untuk anak-anak. Seharusnya sebagai pendidik kita bertujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi orang melakukan disiplin itu tanpa paksaan. Kadang orang yang mau melakukan kedisiplinan, contoh dia datang tepat waktu, mereka memiliki apa sih di dalam dirinya? Biasanya orang aku nggak mau takut dimarahin guru seperti itu. Padahal aslinya disiplin itu bisa tertanam dari dirinya sendiri seperti itu. Coba saya minta 2 orang maju ke depan, ada praktek sedikit mengenai ini. Ayo, Bu Lia dan Pak Adit. Coba Lia sama Adit ke depan. Ayo. Oke, coba. Nah, sekarang sini, oke. Bu Lia, coba genggam tanganmu, Bu Lia. Iya, hanya Bu Lia saja. Pak Adit tidak bisa. Oke, Pak Adit, ini Bu Lia sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga dari dia. Wah. Coba sebaik Anda mencoba untuk membuat strategi apa agar genggaman atau tangannya Bu Lia itu bisa terbuka untuk Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Coba. Tak boleh dibikin. Coba dengan kata-kata saja dulu. Coba. Dengan kata-kata. Meraih beliau jika atau bagaimana dipaksa. Kalau diberi apa coba terus bisa buka Ceritamu itu apa? bukakan dong mas. Dirayu. Apakah coba beliau apakah mau membukanya? Kalau kamu dirayu oleh Pak Adit? Enggak. Iya. Coba rayu dengan semanis mungkin. Apakah mau membuka beliau? Puji. Dikasih makanan. Puji jadi Yang di tangan kamu itu apa sih, Dewi? Oh ya benar. Oke. Beliau coba sebanyak kamu buka, kamu jangan membuka ini. Oke, tapi tidak. Terima kasih coba beliau sama Adit boleh. Oke, ini. Sebenarnya orang itu apabila dia memiliki sesuatu keyakinan, dia mau dirayu apapun, mau
mau diberi apapun, dilakukan apapun, dia tidak akan membukanya. Karena itu adalah sebuah kontrol diri. Kontrol diri itu adalah hanya kita yang bisa. Jadi sebuah disiplin itu kita tidak bisa melakukan orang lain. Ayo Bu Ririn, disiplin yuk, berangkat sini bulan ini. Oh itu mental. Karena apa? Disiplin positif itu akan tumbuh dari dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi seseorang itu pasti memiliki self control tersendiri. Seperti itu. Ayo lanjut. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak-anak itu seumpama gini, pasti ada bapak ibu muridnya yang tidak mengerjakan PR, ya, pasti ada. Saya pun juga pernah mengalaminya. Dan terus pasti apa yang bapak ibu lakukan untuk biar anak-anak itu tetap melakukan atau mengerjakan PR, pasti ada trik-trik tersendiri. Tetapi ingat bapak ibu, mau mendisiplinkan anak itu tidak harus satu, jangan menggunakan sogokan. Berarti mereka itu mau melakukan mengerjakan PR, jika aku nak mengerjakan PR nanti mau dikasih sesuatu sama bulia, nah, contoh seperti itu tidak boleh. Maupun ancaman atau hukuman itu juga tidak boleh. Jadi kita bagaimana berusaha untuk membuat anak tersebut itu memunculkan disiplin dirinya, yaitu nanti dengan ada berbagai cara. Kemudian motivasi perilaku manusia yang ketiga, yaitu orang akan bertindak itu untuk yang pertama adalah ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi motivasi eksternal itu dari luar. Biasanya orang melakukan disiplin positif untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, seumpama seorang guru mengikuti diklat. Biasanya kan mengikuti contoh CGP. Ada dua motivasi, yang eksternal dan internal. Kalau eksternal untuk apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu salah. Dalam arti orang yang mengikuti kegiatan CGP itu, dia itu motivasinya untuk internal diri sendiri. Apabila yang setelah CGP kok dia mendapatkan plus-plusnya, yaitu itu bukan keinginan kita, yaitu motivasi internal, yaitu untuk menjadi yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya percaya ikut CGP ini saya bisa menambah ilmu, bisa mengupgrade kemampuan saya, bisa mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman, seperti itu. Jadi kayak Bana ikut CGP mau jadi CKS atau mau jadi apa? Tidak sama sekali. Ya, jadi itu hanya kalau ada motivasi seperti itu belum benar atau salah. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, nah itu juga itu tidak benar. Ya. Jadi orang itu melakukan motivasi itu dari diri sendiri, harus dari diri sendiri. Jangan hanya embel-embelan ini jadi apa biar dihargai. Terus kalau enggak, biasanya orang berdisiplin dia mau datang pagi, akan kelihatan bagaimana. Nah itu biasanya orang yang datang lebih pagi berarti punya motivasi. Oh iya, saya memang seperti ini, asli terdidik disiplin. Nah itu mari kita bersama-sama kita terapkan ke putra-putri kita dan anak didik kita. Lanjut. Ya. Sebelum mulai pokok yang keempat, yuk biar kita makin semangat, Bapak Ibu berdiri yuk. Kita berekspresi sebentar. Coba. Biasa. Kita ini berhitungnya biasanya sering banget kelas 1 atau 2. Biasanya kan 1 ditambah 1. Tapi kita menggunakan langsung tubuh kita. Jadi 1 tambah menggunakan plus 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 kaki kita silakan, jadi kita membentuk apa? Iya, ini 4. Oke, langsung 4 ditambah 4.
sama dengan 8. Kita bergoyang, kita membuat angka 8. Coba Bapak Ibu 8. Bayangin aja pakai pinggul Bapak Ibu. 8. Iya, seperti itu biar punggungnya itu tidak capek. Kemudian 8, iya, ditambah 8, ya 8 kan nanti bareng-bareng loh. Ini mas 1, ya 8, kemudian sama dengan 16-nya, 1, 6-nya juga masih pakai pinggul, pakai di bayarnya angka 6. Set, iya. Oke, sudah. Ayo semangat. Iya, 1 pakai tangan. Yuk. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Betul. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4. Oke, sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Asik. Ini kelihatannya bulinya Bumila masih malu-malu. Aduh, biar makin semangat dong. Ayo goyangnya mana 8-nya lagi. Iya, monggo bentang biar digoyang ya. Lagi, sekali lagi biar makin semangat. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4. Ayo, sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, terima kasih kalau sudah kembali. Iya, kurang harus. Beda Ibu, 8 kan kalau 8 secer. Apa Ibu bilang? Oke, mari kita lanjutkan. Yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita di hidup itu pasti ada kebutuhan yang harus kita penuhi ya. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu menurut William Glasser. Jadi ada 5 kebutuhan. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, kebebasan dan kesenangan. Mari kita bahas satu persatu. Lanjut. Oke. Mengapa guru harus tahu perilaku negatif anak itu pasti akan muncul jika tidak terpenuhnya kebutuhan. Kemudian perilaku positif terpenuhnya kebutuhan. Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Okay? Kemudian ayo lanjut. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contoh seumpama Doni ke sekolahan, padahal sebelumnya gurunya sudah mengumumkan anak-anak membawa bekal. Kemudian Doni di sekolah tidak membawa bekal sendiri. Nah, kemudian Doni akan melakukan tindakan yang tidak baik, yaitu seumpama dia jahil ke temannya, dia ambil makanannya, dia meminta dengan paksa sehingga anak tersebut menangis. Jadi Doni itu dia memiliki kekurangan dalam perilakunya, yaitu tentang dia merasa kebutuhannya kurang terpenuhi, yaitu bertahan hidup. Jadi dia butuh makan, biar aku nggak dikasih kok, berarti aku mau biar tetap, kasarnya dia mau tetap makan. Jadi untuk bertahan hidup yaitu kesehatan, rumah, makanan dan rasa aman. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya anak-anak itu pasti ingin satu, merasa berharga dalam kelompok. Dan yang kedua, diterima oleh lingkungan dan berkolaborasi. Pernah nggak Bapak Ibu tuh pasti ada murid yang
dia itu kayak cari perhatian kepada Bapak Ibu guru. Kadang ada yang tidak mau menulis sebelah Ibu guru. Kemudian ada juga yang menangis kalau tidak mau melakukan sesuatu kalau tanpa Bu guru. Nah, berarti kan Bapak Ibu guru juga harus tahu apa yang harus Bapak Ibu guru lakukan. Jangan, kalau ada murid seperti itu, satu, jangan dibentak. Berarti kamu tuh apa sih kok kayak gini? Itu kayak teman-temannya kayak gitu. Tidak, berarti anak itu melakukan kegiatan seperti itu berarti dia itu satu, dia itu kekurangan kasih sayang atau rasa diterima dalam kelompoknya. Bisa jadi dia itu sering caper, iya. Berarti apa? Bagaimana? Jadi Bapak Ibu, bagi ada murid yang suka caperan, suka ada yang memang sudah mandiri, sudah. Jadi Bapak Ibu harus tahu, dekatilah seperti itu. Tapi biasanya coba Ibu di komunikasi lebih intens kalau ada yang murid seperti itu. Jadi dia pasti akan senang dengan Bapak Ibu guru jika sering memberi perhatian yang lebih. Lanjut. Yang ketiga adalah kebebasan. Pernah nggak Bapak Ibu pernah muridnya itu, Bu, ayo istirahat? Pernah Bapak Ibu? Adalah suatu pembelajaran belum selesai, Bu istirahat, Bu jajan. Itu adalah berarti anak tersebut dia itu kekurangan dalam arti dia kebebasan. Dia berarti satu, dia itu ingin kayak membuat kesempatan membuat pilihan, dia mau berpendapat, kesempatan mencoba hal yang baru. Jadi anak tersebut itu seperti jadi dalam suatu kelas itu berarti dia tidak merasa nyaman, berarti mungkin Bapak Ibu kurang model pembelajarannya atau mau pakai metode pembelajaran yang berapa. Jadi anak-anak langsung merasa ya kayak gitu, malas atau bagaimana, dia merasakan kebebasan, akhirnya dan cepat masuk dan cepat jajan. Nah, itu adalah kalau seperti itu Bapak Ibu guru harus merefleksi diri sendiri. Kadang kan juga seperti itu. Dan ya Allah, berarti kayak murid kita itu sedikit banyak kenapa ya bosan atau bagaimana lah. Bapak Ibu guru harus punya trik tersendiri biar anak itu lah. Kita pasti akan merasa senang jika ada murid yang seperti ini. Kok cepat memang ya? Ya gitu, berarti pembelajaran kita itu berhasil kayak gitu. Jadi kayak kalau ada murid yang Bu, ayo dong istirahat, Bu, ayo tuh ya. Nah, itu berarti satu tanda-tanda bahwa kita harus introspeksi diri. Apa yang harus saya lakukan ya? Biar anak-anak itu tersebut nyaman dengan saya, senang dengan saya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ya kesenangan. Dan ini salah satu, anak-anak tuh senang di kelas, pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ayo Bapak Ibu guru, kita harus mengupgrade kemampuan kita, selalu tingkatkan kemampuan kita untuk membuat pembelajaran itu yang menyenangkan. Boleh di luar kelas, boleh atau di mana-mana seperti itu. Oke, jadi saya sedikit biasa mereka mengajak keluar atau bagaimana. Boleh Bapak Ibu keluar di mana saja asal anak-anak bisa terkendali seperti itu. Yang kelima adalah penguasaan atau power di akun pencapaian dan menjadi pemimpin. Biasanya kadang anak-anak sepertinya biasanya ada yang mau minta berdoa, yang mau Bu saya Bu yang mimpin doa. Kalau yang seperti itu biasanya kan kita cenderung kalau di awal itu ketua, yang kalau pulang itu wakil ketua. Jadi bisa aja Bapak Ibu rubah. Hari ini siapa yang nanti bisa nilai 100 atau bisa menjawab pertanyaan, nanti pas pulang bisa memimpin doa. Nah itu berarti kadang ada anak yang aku lupa, aku lain jadi ini ya. Itu bisa bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi jangan menggerak ketuanya atau wakilnya, itu jangan. Itu bisa menyakiti hati anak dan bisa membekas sampai dia besar. Jadi kita harus menjadi guru yang memorable. Kita harus diingat anak-anak itu yang baik-baiknya saja, yang indah-indahnya saja, seperti itu. Lanjut yang selanjutnya lah. Kemudian posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu ada 5. Tes baterainya
Ada 5 posisi kontrol dan sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Monggo Mas Denny diputarkan video. Coba Bapak Ibu amati video yang akan diputarkan.
Iya. Bagaimana Pak Ibu tadi melihat video tersebut, coba beri komentar monggo Bu Indah. Bagaimana apa kesan Bu Indah kalau melihat video tersebut? Kesan saya selaku guru memang harus berhati-hati sekali saat mau menegur anak, saat mau memberi hukuman pada anak. Kita introspeksi ke belakang, ya paling tidak bisa ditanya dulu itu, sehingga tidak terjadi seperti itu. Saya sendiri melihat sangat heran dengan perilaku anak yang seusia anak SD sudah punya tanggung jawab, maksudnya sudah mau disiplin dengan sekolah, berangkat sekolah, namun apa daya tanggung jawabnya malah justru lebih besar kegiatan yang di rumah. Dia juga tanggung jawab dirinya, sudah tanggung jawab dengan keluarganya. Maka bagi seorang guru lebih baik kita juga melihat ke belakang. Ada apa sih dengan diri anak saya? Ada apa sih yang terjadi dengan murid atau siswa saya? Seperti itu, untuk tayangan baru saja ditayangkan itu membuat saya menjadi sangat terharu, dan saya merasa saya guru kepada anak akan lebih besar karena melihat tanggung jawab anak di sekolah dan di rumah memang sejalan, dan guru juga harus ikut memutuskan tanggung jawab bersama keluarga yang sedang sakit, sementara dirinya harus bertanggung jawab dengan dirinya saat biasa. Terima kasih Ibu. Coba satu lagi, coba Bu Ani. Kalau melihat video seperti tadi, apa sih yang ada di pikiran Bu Ani? Menurut saya, kalau ada murid yang telat, tidak harus kita menghukum secara langsung. Kita terlebih dahulu mengetahui bagaimana alasannya kok sampai telat, apalagi sampai beberapa kali. Setelah tahu, barulah dinasehati, bukan langsung menghukum seperti itu. Terima kasih Ibu. Iya, dari penyampaian Bu Indah dan Bu Ani benar. Jadi kita itu sebagai guru ini di debat sini ada sebagai posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Jadi nanti kita akan mengetahui guru itu yang bagus atau yang sesuai itu kita harus posisi kontrol yang mana. Apa yang pertama penghukum, Yang kedua pembuat masalah, yang ketiga tiga adalah teman, kemudian pemantau atau manajer. Jadi dilihat dari video tersebut yang pertama yaitu tadi langsung memberi hukuman ya, itu tidak baik ya. Jadi jika putra atau peserta didik bapak ibu guru telat, jadi apa itu yang pertama jangan langsung marah. biasanya ya ada Suatu apa kok bisa kamu telat, tanya dulu ya. Kalau tidak biasanya anak juga tidak akan ngomong ada yang telat bangun atau bagaimana ya. Jadi dari video tersebut kita tuh jangan langsung orang lain. cari tahu bagaimana dia kesehariannya seperti itu. Oke, lanjut kemudian. Lanjutkan. Kemudian dari posisi kontrol seorang guru saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah penghukum. Biasanya seseorang guru itu langsung menghukum itu ada 2. Yang pertama adalah verbal, yang kedua adalah secara fisik. Biasanya verbal itu kadang cuma bilang seperti ini tuh. Kamu tidak mematuhi peraturan. Kemudian kamu selalu saja salah. Selalu kamu yang salah. Nah, seperti itu aja dia sudah posisi guru itu sebagai penghukum. Itu tidak boleh. Ya, jadi cuma verbal saja pasti murid dia akan merasa
atau gimana seperti itu. Ya udah, efek kalau kena mentalnya dia, kita tidak boleh, guru tidak boleh seperti itu. Jadi guru seperti ini biasanya senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya itu berhasil, yaitu cara dia. Jadi menganggap semua itu salah, sebenarnya aku ya, seperti itu tidak boleh. Jadi kita harus mampu menerima saran dari teman-teman dan lain-lain sehingga pembelajaran kita bisa lebih baik. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Biasanya kalau anak-anak melakukan suatu kesalahan, biasanya guru pasti juga seperti ini. Guru kecewa sama kamu, kok kamu seperti itu, kan? Beberapa kali Bapak sudah memberitahu, kok kamu lakukan itu terus toh? Ya, biasanya seperti itu Bapak Ibu guru. Dan gimana coba kalau orang tua kamu tahu tak ada wong tuamu loh, seperti itu. Itu adalah dimana dia itu memberi efek bahwa anak itu akan merasa bersalah. Dia akan membuat dia merasa rendah diri, rendah hati, sehingga besok-besok lagi melakukannya itu pasti aku diginiin lagi, pasti dia akan membuat kayak semakin lama dia akan hilang percaya dirinya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Dia merasa tidak berharga dan mengecewakan banyak orang. Jadi dia itu akan merasa jadi kita tidak boleh seperti itu, membuat anak itu merasa kok aku salah lagi ya, itu kita tidak boleh. Kemudian sebagai teman, ya biasanya guru juga seperti ini. Ayo besok jangan telat lagi, bantulah biar kita itu katanya kamu itu sama bapak ibu ya gitu. Ayo ingat tidak bantuan ibu sama ini, harus kamu sebetulnya telat ini, itu kan kayak merasa teman. Jadi posisi tersebut itu guru itu bisa negatif bisa positif juga. Dimana positif berupa hubungan yang baik akan terjalin, tetapi jika posisi yang negatifnya itu adalah biasanya dia akan untuk dia pasti akan merasa Pak Guru nggak gitu, berarti Pak Guru itu berubah atau Bapak Ibu Guru berubah. Jadi negatifnya itu pasti akan muncul. Jadi hal negatif dari posisi teman itu adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid tersebut, dia akan kecewa. Kemudian biasanya ada juga yang seperti ini, murid yang biasanya kalau Pak Guru itu aku nggak mau. Biasanya pelajaran seperti itu ya. Saya ngajar nggak boleh ya Pak Denny. Aku nggak mau, aku bagaimana lah itu. Kita harus kita harus pandai mengadaptasikan. Kita harus bisa, semua biasanya kita kelas tinggi, kita juga harus bisa ke kelas rendah juga. Bagaimana strategi kita untuk menarik perhatian anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantau. Biasanya jika anak mengalami suatu tidak disiplin, pasti dia posisi guru memantau di sini adalah saat kita mengawasinya, kita bertanggung jawab atas perilaku orang tersebut. Kemudian biasanya ada apa yang telah kamu lakukan, sanksi, konsekuensi apa. Jadi seakan-akan cuma pantau saja. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi akan menggunakan biasanya ada stiker atau klip catatan. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus dan respon. Kemudian untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab guru untuk mengontrol posisi murid. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Bapak Ibu guru, kita sebagai seorang guru posisi kontrolnya yaitu sebagai manajer. Kita tadi ada 5, ada sebagai penghukum, merasa bersalah, kemudian pemantau, kemudian teman. Itu semuanya tidak pas atau tidak sesuai dengan perilaku kita atau posisi kontrol kita. Yang benar adalah kita sebagai posisi manajer, di mana posisi manajer adalah guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Jadi yang Bapak Ibu lakukan yang pertama adalah menanyakan dulu, kenapa, contoh seumpama murid datang telat ke sekolah. Yang pertama Bapak Ibu lakukan, nggak usah langsung marah-marah di depan murid semuanya,
ini jangan dicontoh, ini tidak benar, bla 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 bla, itu suatu dan menghukum. Ditanya dulu, kenapa hari ini kamu telat? Maaf Bu, karena saya seperti bla 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 bla. Coba apa keyakinan kelas kita. Jadi nanti hari ini kita akan mencoba bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakini keyakinan kelas tersebut? Nah, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya besok? Seperti itu. Jadi dikawinin aja dengan membuat anak tersebut itu masih percaya diri dan besok akan lebih bertanggung jawab. Itu adalah posisi kita sebagai seorang manajer. Lanjut. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru itu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seumpama kamu kenapa Bu semalam maaf saya nge-game, nah apa yang harus kamu lakukan? Berarti saya nge-game-nya itu dikurangi atau pas dan semua pas ada Piala Dunia, saya melihat Piala Dunia, semua seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga harus ayo besok lagi bukunya jam segini, bangun jam segini, seperti itu. Kemudian posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Lanjut ya. Yang keenam yaitu keyakinan kelas. Biasanya Bapak Ibu guru coba keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama atau beda Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas sama atau beda? Beda atau sama? Hampir sama, oke. Ya, hari ini keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas ini adalah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolahan. Dengan adanya keyakinan kelas, setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Next, di sini ya coba. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, ternyata peraturan kelas, keyakinan kelas itu berbeda. Oke. Jadi peraturan dari yang pertama itu dari proses pembuatannya. Biasanya kalau peraturan itu kan pasti hukumnya juga mengikat. Itu sesuai kejadian maunya si pembuat. Biasanya kalau peraturan kan pasti sekolahan yang membuat seperti ini, anak-anak tinggal iya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama, kalau kelas ya bersama guru dan murid bersama-sama. Bagaimana sih apa yang kita yakini, apa yang akan kita sepakati pada kelas ini, seperti itu. Yang kedua adalah jumlah. Biasanya kalau peraturan kan pasti banyak banget. Dilarang ubah ini bla bla bla. Itu kalau di keyakinan kelasnya cukup 5 atau 4 saja itu sudah cukup. Dan itu harus disepakati bersama. Dari kata-kata yang digunakan pun berbeda. Kalau peraturan itu biasanya cenderung negatif. Negatif biasanya jangan membuang sampah di sembarangan. Kalau keyakinan kelas itu adalah jaga kebersihan. Jangan seperti itu. Seumpama jangan berlari saat di dalam kelas. Jadi kalau keyakinan kelas bisa saja dibuat dengan jaga ketenangan kelas, seperti itu. Dari segi suasana pun kadang kalau suasana dalam membuat peraturan itu pasti emosi. Ya besok harus tidak boleh 1 telat, 2 harus memakai pakaian ini, bla bla bla. Seperti itu. Okay. Yang kelima berguna untuk apa dan karena siapa yang membuat. Biasanya kalau di sekolah kan itu biasanya guru dan kepala sekolah yang langsung membuat peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu bersama-sama murid. Jadi murid pun juga akan, aku punya sekolah seperti ini Bu. Nah, kita harus langsung menyimpulkan. Lanjut. Kemudian, nah ini Bapak Ibu bisa dibaca sendiri ya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan itu bersifatnya abstrak dari peraturannya itu lebih terperinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal, tidak langsung kalau itu kan seumpama kalau peraturan atau larangan kan
dilarang memakai sepatu yang berwarna selain hitam. Nah, kalau keyakinan kelas itu bisa diganti dengan kerapian diri sendiri. Itu saja. Kalau udah kerapian berarti sudah mencakup semuanya, dan itu bahasanya pun lebih positif. Ya. Keyakinan kelas itu hendaknya jangan terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi kita nggak usah sampai peraturannya tuh yang aneh-aneh keyakinannya. Yang penting keyakinan kelas itu tetap menjaga, simpel aja untuk menjaga kebersihan. Itu aja, kita sebagai guru setiap hari ngomel terus ya. Itu di bawah itu kotor, di bawah itu kotor. Nah, itu berarti anak tersebut belum bisa menerapkan disiplin positif. Ya, pasti seorang guru pasti akan selalu ayo seperti ini. Tetapi emang itu tugas kita. Kita harus memberi pembiasaan seperti itu. Jadi kalau kita dibiarkan ya sudah, kalau kelasnya itu pasti juga akan kotor. Sama halnya juga di luar kan, itu buat nak kan buangan tempat sampah, pada tempat sampah udah ada, tapi tidak jadi anak kecil ber itu pasti nggak bisa masuk. Nggak kelas 6, kalau kelas 6 sama orangnya level. Nah, itu mencoba menerapkan satu saja untuk kebersihan itu susah sekali. Ya, tetap saja susah banget. Itu benar kasarnya saya itu paling dibilang cerewet masuk ke situ, pengen ya Allah kotor seperti itu. Ya, jadi kayak menumbuhkan, kayak kadang tuh ada juga murid yang kayak lihat ngisorku kotor, ambil sendiri, ambil sapu dewi, diresik dewi, itu juga ada. Pasti ada murid yang seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada juga yang saya penting ngisorku resik ya, itu juga ada yang seperti itu. Lah itu bagaimana bisa vibe-nya anak tersebut itu bisa menular ke semuanya. Jadi bisa sadar diri untuk menjaga kebersihan tersebut. Kemudian keyakinan kelas itu biasanya langsung dibuat dan ditempelkan di dinding yang bisa dilihat semua peserta didik, kan? Nah, ini seperti ini. Jika membuat contoh keyakinan kelas, yang pertama bisa menggunakan pakai post-it, bisa aja langsung siswa satu-satu menulis ke depan pinginnya apa, kemudian dibuat. Itu dari beberapa, semua siswa jumlahnya 20, ada 20 keyakinan. Itu nanti bisa Bapak Ibu guru yang menyaring dan bisa membuat kata-kata yang bisa diingat dan bisa diterima oleh semua siswa. Jadi langsung kita membuat, kemudian ditempel di kelas masing-masing. Ya. Jadi nanti ini bisa salah satu jadi buat aransi kelas juga. Ya. Bisa Bapak Ibu kombinasi dengan berbagai cara kreativitas Bapak Ibu semuanya. Lanjut. Yang terakhir adalah, yang ketujuh adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi tadi sebuah kontrol guru tadi seorang manajer, kemudian kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalah pun harus menggunakan segitiga restitusi. Biasanya kita langsung mengejudge anak bla 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 bla. Tidak, kalau sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu harus menggunakan 3 restitusi, yaitu yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah membuat suatu keyakinan. Jadi segitiga restitusi itu apa sih? Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka tanpa merasa bersalah. Mereka akan, karakternya dia akan kuat tanpa ada rasa minder atau rendah diri. Ya, jadi setelah dia melakukan, pasti kita sebagai manusia pun pernah melakukan kesalahan. Nah, tetapi kita bagaimana agar anak tersebut itu tidak langsung insecure dalam kena mental dengan lama sekali, dan itu banyak guru aku pernah diginiin, Pak guru kayak itu kita hilangkan mindset anak-anak tersebut. Jadi yang diingatannya itu apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut itu baik. Lanjut. Nah, kemudian dalam segitiga restitusi penyelesaian masalah yaitu ada 3 tadinya, stabilkan, validasi. Itu agar apa? Terwujudnya atau tujuannya itu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi anak tersebut apabila sudah melakukan kesalahan itu
dia pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan dan tidak akan mengulanginya. Jadi dia akan mencoba untuk aku tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Demikian diseminasi saya untuk kegiatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu lakukan ya. Sekarang yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dari yang telah saya sampaikan, monggo Bapak Ibu guru mau membuat apa itu, boleh memberi saran atau pertanyaan apa, monggo seperti itu. Oke, waktunya 5 menit untuk itu. Ayo kasih pertanyaan dulu. Ayo. Oh, oke. Jadi Bu, biar syutingnya pas nanti Bu sebentar. Oke, hari ini langsung sesi tanya jawab ya. Monggo ada yang bertanyakan, monggo Ibu. Untuk saya mengenai diseminasi Bu Ana ini bagus sekali. Mudah-mudahan seandainya tidak langsung jadi kepala sekolah, seandainya Bu Ana itu masih tetap jadi guru, laksanakan semuanya ini. Sangat mengesankan. Dan pertanyaan saya, semoga Bu Ana bisa mendorong teman yang lain untuk bisa jadi seperti Bu Ana. Dan ilmu ini perlu bisa diterapkan di mana saja Bu Ana berada. Bagaimana Bu Ana? Tentang pertanyaan saya, mohon dijawab. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas sarannya dan masukannya. Iya Ibu, sebenarnya ikut CGB itu sangat menyenangkan sekali. Jadi saya harap Bapak Ibu guru semuanya bisa ikut mendaftar. Tidak, kalau ada kesempatan, ayo kita bersama-sama. Banyak ilmu yang ada di dalam CGP, pasti itu kita sebagai seorang guru kalau ikut CGP langsung saya mikir, ya Allah selama ini saya itu ngajarnya ternyata salah seperti itu. Jadi iya, bisa kita bisa introspeksi diri, benar Ibu. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang ya Allah ternyata baru saya melihat guru tersebut baru itu salah itu ada guru itu, tapi saya tidak, itu ya cuma seharusnya seperti ini seperti itu gitu ya. Terima kasih. Iya Ibu, sebenarnya pun saya juga akan, ini saya masih pendidikan, masih 3 bulan lagi ya, saya pasti akan senang sekali kalau jika masih bisa menjadi guru, tetapi apabila ada tugas tambahan ya, semoga pasti ini ilmu ini akan saya bawa sampai dimanapun. Saya akan lakukan, mencoba untuk memberi motivasi kepada teman-teman semuanya. Terima kasih Ibu. Jadi kalau Ibu ikut CGW, asik pokoknya. Ya tugasnya asik. Pokoknya tugas asik pokoknya asik. Ayo monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Oke, Bu Lia. Terima kasih. Bu Ana, saya mau tanya tentang itu tadi, peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan gini, peraturan saja, kita buat peraturan saja masih banyak anak yang melanggar. Nah, keyakinan kelas tadi kan kesadaran anak-anak ya. Kita anak-anak disuruh maju. Ini apa yang akan tidak kamu lakukan nantinya? Nah, anak-anak maju menulis misalkan, saya tidak akan datang terlambat lagi. Nah, tapi kalau misalkan anak itu melanggar apa yang dia tulis tadi, kira-kira cara apa atau strategi apa lagi yang harus kita lakukan? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Benar. Iya, memang kita benar. Kita membuat peraturan kelas saja pasti itu sulit sekali untuk dilakukan, apalagi di
mencoba untuk membuat keyakinan, sebelum saat keyakinan kelas itu dibuat, kita juga harus membuat kesepakatan. Jika kita tidak melakukan keyakinan tersebut, kita harus bla bla bla. Jadi anak tersebut yang membuat sendiri. Iya, seperti itu. Jadi seumpama jika saya melanggar, jika saya melanggar peraturan ini, saya akan itu, tapi kita akan menempuhnya hal yang positif. Contoh, saya akan seumpama membuat atau belajar atau membuat rangkuman atau membuat sebuah, aku nanti berjanji Bu akan mendapatkan nilai 100 untuk pelajaran ini. Berarti dia akan mencoba untuk lebih belajar lagi. Jadi intinya kita membuat, apabila anak tersebut melanggar peraturan, buat kesepakatan lagi, tetapi kesepakatannya yang positif. Seperti itu. Oke, jadi tetapi itu juga kadang seumpama saya terlambat, besok saya tidak akan terlambat lagi. Terlambat lagi. Berarti kita akan mengetahui, loh, kamu kenapa sih terlambat? Nah, bisa aja kita langsung ke home visit, kita tanya ke orang tuanya, kita bagaimana. Nah, kemudian jika kamu melanggarnya lagi, berarti kemarin ayo keyakinan kelas kita yang kita gunakan apa? Apabila kamu melanggar, apa yang kamu akan lakukan, seperti itu. Jadi membuat apa itu sebuah ya bukan hukuman ya, bukan punishment juga, tetapi membuat keyakinan tapi yang positif ya, bila tidak melanggar. Gitu. Monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Pak Tani, ada yang ditanyakan? Oke. Terima kasih. Oke, sudah ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu untuk hari ini mendengarkan diseminasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada